Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan dinyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini, yakni pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar masih yang berkaitan dengan tema pertama kita, yakni tentang ar-riyadhah. Ya, kemudian kalau di minggu yang lalu kita belajar tentang hiwar, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang al-qawaidu. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Kaidah ini kita lihat atau kita lihat di LKS itu pada halaman 11. Nah, silakan yang ada LKS buka halaman 11. Di situ kita akan membahas tentang kaidah na'at dan man'un. Berapa, Pak? Halaman 11 dan 12. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Di halaman 11 itu contoh al-amsilah, contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah na'at dan man'un. Di halaman 12 itu baru ada penjelasannya. Penjelasan tentang kaidah na'at dan man'un. Nah, sekarang kita lihat di sini qaidatun. Nah, sebelum kita bahas, Pak ingin kalian dulu membacanya. Silakan dibaca dulu apa itu pengertian dari na'at dan man'un. Coba Diva, bantu Pak bacakan dulu itu. An-na'tu tabiqul na'uta fatadhkiri wa ta'nisi wa fil mufrad wal jam'i wa fit ta'rif wa tankiri wa fil i'rab. Na'at harus sesuai dengan outputnya. Dalam muannas, mufrad dan jamak, ma'rifat dan nakirah maupun ya. Jadi di sini disebutkan an-na'tu yutabiqul man'ut fit tazkir wa ta'nis. Berarti yang perlu kita pahami yang pertama itu pengertian dari na'at dan man'ut itu dulu. Na'at, kemudian man'un. Nah, kalau kita lihat dari maknanya di sini berarti kan na'at, man'un. Apa itu na'at? Na'at kalau kita artikan dalam bahasa kita namanya mengikuti. Kalau man'un yang diikuti. Ya. Berarti kalau mengikuti biasanya di belakang, ya. Biasanya sesuatu yang mengikuti itu posisinya di belakang. Berarti nanti kalau dalam kalimat posisi na'at itu di belakang, posisi man'un di depan, ya. Pada saat kapan dia mengikuti? Yang pertama fit tazkiri wa ta'nis. Jadi dia mengikuti itu pada saat kalimat itu muzakkar maka harus sama-sama muzakkar, atau pada saat muannas maka harus sama-sama muannas, ya. Kemudian yang kedua, jika na'at mufrad maka man'un mufrad, ya. Kemudian yang ketiga, jika man'utnya ma'rifah maka na'atnya ma'rifah, jika man'utnya nakirah maka na'at juga nakirah, dan yang terakhir dari posisi i'rab.
Nah, sekarang kita pahami dulu kalimat ini. Muzakkar, muannas, mufrad, jamak, ma'rifah, nakirah. Pak tanya dulu, muzakkar itu apa muzakkar? Laki. Muzakkar. Pertama muzakkar. Muzakkar lawannya muannas ya. Kemudian yang kedua mufrad. Mufrad jamak, tahu mufrad? Mufrad jamak? Mufrad tunggal ya. Ini mufrad satu berarti kan. Kalau jamak banyak, lebih dari 2 plus berarti banyak. Kalau ini tadi kita artikan di sini untuk kalimat laki-laki, kalau yang ini untuk perempuan. Ya. Kemudian yang ta'rif, apa ta'rif ini? Apa nak? Dalam segi makna, Pak. Ya, kalau dari segi makna artinya Khusus atau terus ya. Kalau tankir, nakiro, apa artinya? Lawan dari khusus, General. umum ya. Kalau i'rab, masih ingat apa i'rab? dari segi bentuk akhirnya, Pak. Ya, harokat akhirnya. Harokat akhir, misal berarti i'rab ada berapa jadinya? Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Pak sering menyimbolkan semacam ini. Ini namanya nasab. Kemudian ini nasab, yang ini jar, yang ini rofa, dan yang ini jazm. Jadi na'at dan man'un harus sama dari keempat kategori ini atau keempat bentuk ini. Kalau na'atnya nasab maka dia nasab. Kalau na'atnya rofa dia juga rofa ya. Macam itu. Sekarang kita coba lihat contoh. Nah, kamu lihat di halaman berapa tadi? 11 ya. Silakan di halaman 11. Kita lihat contoh. Di situ ada kalimat mudarrisan najihan. Ya, mudarrisan najihan. Coba kita lihat sekarang di mudarrisan najihan. Ini ada 2 kalimat, perhatikan. Kita kasih garis di sini. Mana na'an? Yang najihan. Ya, di sini na'an namanya. Ya. Ini na'an. Kalau yang ini? man'un. Ya, mudarrisan man'un. Nah, itu ya. Ini na'an, ini man'un. Nah, sekarang kita lihat dari 4 ketentuan tadi. Yang pertama, kita lihat. Najihan ini berarti harus sama dengan mudarrisan. Na'at harus sama dengan man'un. Yang pertama harus sama-sama dari segi apa namanya tuh? Jenis. Jenis itu berarti laki-laki atau perempuan. Muzakkar atau muannas. Nah, sekarang kita lihat. Najihan ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, muzakkar. Dari mana tahu dia muzakkar? Tidak pakai marbutah. Sekarang man'unnya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti najihan mengikuti mudarrisan sama-sama muzakkar. Berarti ketentuan yang pertama betul ya. Sekarang ketentuan kedua apa? Dari jumlah atau adat mufrad dan jamak. Ya, mufrad dan jamak. Yang kedua berarti mufrad dan jamak. Najihan mufrad atau jamak? Jamak. Jamak ya. Jamak apa mufrad? Jamak.
Dari mana tahu dia kalimat itu jamak atau mufrad? Kita harus hafal kosakata ya. Mudarrisun berarti bentuk mufrad. Najihun berarti mufrad. Ya. Karena dia kalau dia jamak dia berubah dari bentuk awalnya. Ya. Nah, sekarang berarti kalimat ini sama-sama mufrad. Ya. Yang ketiga tadi apa? Ma'rifah nakiro. Kalimat ini ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Dari mana tahu dia nakiro? Dia dekat foto alif lam di. Iya, tidak ada alif lam. Salah satu tanda ma'rifah dan nakiro itu ma'rifah dia ada alif lam ya. Kalau nakiro alif lamnya dibuang. Apa contohnya? Misalkan mudar risun tadi kan. Kita misalkan ambil mudar risun ini. Mudar risun nakiro. Kenapa nakiro? Tidak ada alif lam. Tapi pada saat kita kasih alif lam di awalnya al mudarrisu, maka dia menjadi ma'rifah ya. Oke, berarti ini sama-sama apa tadi? Nakiro. Nah, yang keempat apa? I'rab. I'rab. Ya. I'rab tadi ada 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini i'rab itu di sini nak ya melihatnya. Harokat akhir. Nah. Sama enggak ini? Nah, dengan man'un ini. Contoh ini. Sama ya. Sama-sama tanwin fathah. Kalau fathah berarti namanya Jadi ya. apa fathah? Nasab. Ya. Berarti ketentuan yang pertama sama-sama muzakkar, ketentuan kedua sama-sama mufrad, ketentuan ketiga sama-sama nakiro, ketentuan keempat sama-sama nasab. Dari 4 ketentuan ini semuanya na'at mengikuti man'ut, berarti kalimat ini benar, merupakan contoh dari na'at dan man'ut. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua Pak, kasih kesempatan kalian. Silakan. Ada yang mau coba? Di situ sudah ada contoh na'at dan man'ut. Tinggal dikasih penjelasan seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang mau coba? Yuk, silakan. Di situ sebagai masyhur sebagai jenis sama anak atau Ya. Segi tangannya sama-sama tegal. Jadi berat ya. Mufrad ya. Tidak juga dari itu kalau dalam segi makna sama nakiro, tandanya tidak kata. Ya. Dalam segi garis tirnya i'rab rofa ya, sama-sama berharokat apa di situ? Dommatain ya, sama-sama domma ya. Oke. Baik, sahih ya, benar ya. Tadi Tirna sudah bantu. Nomor 2, coba nomor 3 sekarang. Satu orang lagi. Ada yang mau coba? Siapa? Nah, yuk Kaisa. Ada wa as-sa'il, ada wa yang man'ut, as-sa'il na'at. Ya. Terus sama-sama muzakkar dan sama-sama mufrad kan Pak?
Terus Ya. jenisnya ma'rifat. I'rabnya nasab. I'rabnya nasab. Sama-sama ma'rifat, sama-sama nasab, kemudian sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar. Muzakkar. Iya, sama-sama muzakkar. Baik. Jadi Kaisah sudah. Yang lain gimana? Sudah bisa memahaminya, Nak? Pak, nanya Pak. Nih, Pak. Kalau di satu tadi namanya apa Pak? Jar atau khofat ya. Jadi ada istilah lain jar. Ada lagi khofat disebut. Kalau dia kasroh ya. Pak. Ya. Ini Pak hanya mengasih simbol saja itu tadi ya. Bukan berarti patokannya itu i'rab tadi ya. Soalnya Iya Pak. nanti kalau dia ada berharokat samo, tetapi bentuknya apa namanya ini ya. Nah yang ini tadi ya. Nah ini biar kita mudah ingatnya, makanya Pak buat semacam ini. Nah, jadi salah satu contoh, salah satu tanda i'rab itu ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang dhamma, ada yang sukun. Walaupun nanti dalam bentuk jamak dia berubah. Ya, ada dalam bentuk jamak itu kan nanti pakai alif dan ta gitu kan, atau pakai apa namanya waw dan nun, pakai ya dan nun. Dan mudah ingatnya, jadi Pak kasih simbol semacam itu ya. Lagi ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Pak rasa mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami materi kita pada kesempatan ini. Biar yakin dan lebih apa namanya ini, kalian langsung praktek mengerjakan latihan di halaman 17. Dan di halaman 17 itu ada tadrib 2 ya, kalau di LKS itu. Nah di tadrib 2 itu ada kalimat iqra al-faqrah al-hatiyah summa ayyin ma wajadtahu fiha minan na'ti wal man'uti fil jadwalit tali. Ini iqra, bacalah, faqrah paragraf atiyah di bawah ini, summa kemudian ayyin, pilih, ma wajadtahu apa yang kamu temukan, fiha di dalam paragraf itu, minan na'ti dari kalimat na'at atau man'ut dan man'ut, fi jadwalit tali, kemudian kalian tulis dalam kolom itu maksudnya ya. Di sini sudah dikasih contoh, kita baca dari sini gitu kan, dari Zahabah sampai dengan As-Sa'il, maka kita temukan apa namanya ini contoh na'at man'ut tobibin ma'rufin yang pertama. Nah ini kan tulis di sini tobibin ma'rufin, ini na'at, ini man'ut. Nah untuk kalian Pak kasih tambahan, kalian kasih keterangan ma'rufin tobibin ada man'ut. Kenapa? Karena alasan pertama sama-sama mufrad, alasan kedua karena sama-sama muzakkar, alasan ketiga karena sama-sama nakiro, alasan keempat karena sama-sama jar atau khofat. Macam itu ya tugasnya. Ini cukup ya, dari 1 sampai 8 dari satu paragraf ini semuanya ada semuanya ya. Cukup ya, bisa dipahami ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup. Nah, baik. Hayya bina nahtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.